Dalam sebuah proses pembelajaran, peran media cukup penting untuk memudahkan proses belajar. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, biasanya guru menggunakan alat bantu mengajar berupa gambar, model, atau alat-alat lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar. Inilah yang disebut dengan media pembelajaran. Kesadaran dan kearifan para guru untuk memahami serta mematuhi berbagai dimensi keprofesian guru adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seorang guru. Ketika publik semakin menuntut keahlian layanan pembelajaran yang mendidik, media pembelajaran merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang harus dimiliki guru dan secara operasional dikuasai guru. Karena media pembelajaran sebagai sarana agar proses belajar mengajar di kelas menjadi jelas, mudah, dan efektif. Guru sering salah dan kurang tepat dalam memilih media pembelajaran, dan seorang guru dituntut harus mampu untuk dapat menggunakan dan membuat media pembelajaran. Maka dari itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki guru dalam memilih media pembelajaran antara lain meliputi media sebagai alat komunikasi agar proses belajar mengajar menjadi efektif, fungsi media dalam mencapai tujuan pendidikan, seluk-beluk proses belajar, hubungan antara metode mengajar dan media pengajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, nilai dan manfaat media pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran. Tujuan seorang guru memilih media pembelajaran antara lain untuk mendemonstrasikan dan menjadikan siswa merasa akrab dengan media tersebut, dan memberi gambaran atau penjelasan tentang materi secara lebih konkret. Dasar pertimbangan untuk memilih media sangatlah sederhana, yakni memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah motivasi, emosi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, persiapan sebelum belajar, partisipasi umpan balik, penguatan, latihan, pengulangan, dan penerapan. Hasilnya, seorang guru yang tepat dalam pemilihan media pembelajaran membuat efektivitas pembelajaran tercapai dan hasil belajar siswa memuaskan. Hal tersebut disebabkan karena siswa mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran sebagai sarana dan alat untuk transfer materi kepada siswa, agar siswa dapat memahami materi, menerima materi, menguasai materi dengan baik, jelas, dan mudah, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Dalam proses belajar mengajar, selain sarana dan prasarana, jenis media pembelajaran juga harus memiliki teknologi. Isi program dalam teknologi tersebut harus dikuasai oleh seorang guru. Dengan menguasai digital teknologi, guru dapat memilih strategi yang cocok untuk setiap materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Tujuan akhir dari pemilihan media pengajaran adalah bahwa penggunaan media pembelajaran dapat memungkinkan siswa berinteraksi dengan media yang dipilih oleh guru. Karena keanekaragaman siswa dalam belajar, seorang guru pasti memiliki banyak pilihan dalam menentukan media pembelajaran apa yang tepat dan cocok digunakan. Cara menentukannya antara lain: 1. Ciptakan rancangan kelas yang multidimensional dan rancangan pembelajaran yang menggambarkan keragaman kemampuan belajar. 2. Buat rancangan waktu belajar yang fleksibel. 3. Kelompokkan siswa berdasarkan basis kemampuannya. 4. Persiapkan strategi pembelajaran untuk kelompok sesuai dengan spesifikasinya dengan strategi yang tepat. 5. Gunakan tutorial teman sebaya dan belajar bersama untuk menambah kemampuan dan pengalaman masing-masing siswa. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. 1. Subjektivitas di dalam memilih media pembelajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindarkan ini, alangkah baiknya guru meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di dalam memilih media pengajaran. 2. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya.
terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja. 3. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran atau pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Untuk itu, media pembelajaran yang digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan perkembangan anak didik. 4. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. 5. Kualitas teknik. Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan harus diperhatikan dan dikuasai oleh guru. Apakah sudah memenuhi persyaratan media pembelajaran untuk digunakan sebagai alat bantu mentransfer materi dari guru kepada siswa? 6. Efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektivitasan berkenaan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil dalam proses belajar mengajar. Keefektivitasan dalam penggunaan media pembelajaran meliputi apakah dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, pelajaran dapat diserap dengan mudah oleh anak didik. Sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan media, tenaga yang dikeluarkan dapat ditekan seminim mungkin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran. 1. Tidak ada satu-satunya media pelajaran yang terbaik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran. 2. Media pembelajaran yang digunakan hendaknya dikenal siswa. 3. Penggunaannya harus relevan dan kemampuan konsisten dengan tujuan-tujuan pembelajaran. 4. Media pembelajaran harus sesuai dengan sifat pelajaran. 5. Media pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar audiens. 6. Media pembelajaran hendaknya dipilih secara objektif, bukan karena kesukaan yang subjektif. 7. Lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran, karena penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, seperti kerusakan alat. Kriteria lain untuk memilih dan menentukan media pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan faktor action. Akses, artinya media pembelajaran yang akan digunakan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan. Cost, artinya media yang akan digunakan pembiayaannya terjangkau. Teknologi, artinya media pembelajaran yang akan digunakan tersedia dan mudah menggunakannya. Interaktif, artinya media pembelajaran yang akan digunakan dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa akan terlibat atau aktif baik secara fisik maupun intelektual dan mental. Organization, artinya dalam memilih pembelajaran yang secara organisatoris mendapat dukungan dari pimpinan sekolah, atau ada unit seperti organisasi seperti pusat pembelajaran yang mengelola. Novelty artinya media pembelajaran yang dipilih memiliki kebaharuan, sehingga memiliki daya tarik siswa untuk lebih giat belajar. Demikian strategi pemilihan media pembelajaran bagi seorang guru. Semoga bermanfaat.